Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Bu Enda. Kita mau menjelaskan tentang pelajaran fisika kelas 8 tentang pesawat sederhana atau simple mesin. Apa itu pesawat sederhana atau simple mesin? Simple mesin atau pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan memudahkan kerja. Simple mesin tidak mengurangi worknya, tidak mengurangi usahanya, dia hanya memudahkan kerjanya. Jadi usaha atau worknya tetap. Oke. Untuk simple mesin yang pertama kita akan membahas tentang tuas atau dalam bahasa Inggrisnya lever. Tuas di sini seperti jungkat-jungkit gitu ya teman-teman. Ini adalah bagian-bagian dari tuas. Di sini itu adalah weight-nya atau berat. Di sini adalah fulcrum atau tumpu. Di sini adalah effort atau force-nya. Jarak dari weight ke fulcrum itu disebut dW atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut lengan beban. Sedangkan dari fulcrum ke F itu adalah DF. DF itu effort arm atau lengan kuasa. Nah, kalau misalnya kita melakukan jungkat-jungkit, F ini kan ditekan ke bawah, maka jarak yang ditempuh F dari titik pertama sampai titik terakhir itu disebut S, distance. Nah, karena otomatis kalau ini ditekan ke bawah berarti weight-nya akan naik. Nah, kenaikan weight-nya itu disebut H atau height. Untuk rumusnya pada tuas ini akan berlaku rumus F kali DF sama dengan W kali DW. Nah, dimana untuk MA atau mechanical advantage atau keuntungan mekaniknya rumusnya adalah W per F atau bisa juga DF per DW. Di sini untuk mencari work yang dilakukan oleh weight itu adalah weight kali height, sedangkan work yang dilakukan oleh effort atau force itu adalah force kali S. Itu adalah tuas. Tuas ini ada 3 jenis, the 3 type of lever. Ada tuas kelas pertama, first class, ada second class, ada third class lever. Untuk first class lever itu adalah the fulcrum is in the middle of the effort and the load. Jadi kalau untuk first class itu yang di tengah itu adalah fulcrum atau tumpu di tengah. Nah, sedangkan kalau second class itu adalah load-nya yang di tengah, load in the middle between fulcrum and effort. Jadi kalau misalnya second class yang di tengah itu adalah load-nya, yaitu W-nya. Nah, kalau untuk third class effortnya yang di tengah atau F-nya yang di tengah, begitu. Itu adalah 3 type of lever. Nah, kalau digambarin seperti ini teman-teman. Kelas pertama yang di tengah fulcrum, load, effort di pinggir. Kalau untuk kelas kedua yang di tengah load, effort sama fulcrumnya di pinggir. Kalau untuk kelas ketiga yang di tengah adalah effort, load sama fulcrumnya di pinggir. Nah, untuk contoh-contohnya ini adalah contoh-contoh dari tuas kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Kelas pertama itu yang paling gampang adalah gunting. Nah, gunting tumpunya di tengah itu kelas pertama. Untuk kelas kedua itu ada ini gerobak-gerobak yang rodanya satu, terus pemecah kacang, maaf. Nah, untuk kelas ketiga itu strapless, terus joran pancing, pinset, tangan kita itu termasuk kelas ketiga, third class lever, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, simple mesin yang kedua adalah katrol atau pulley. Nah, untuk katrol ada 4 jenis katrol. Yang pertama adalah fixed katrol, yang kedua movable katrol, ada compound, ada block and tackle. Fixed itu adalah katrol tetap, ini katrol bergerak, untuk ini adalah katrol majemuk, katrolnya lebih dari
satu ya. Kita bahas satu-satu tentang katrol. Yang pertama, fix atau single pulley adalah katrol tetap. Katrol tetap itu katrolnya di sini diikat, terus benda yang satu ada di tali yang pertama, benda yang kedua ada di tali yang kedua. Nah, untuk yang di sini MA atau mechanical advantage-nya atau KM-nya itu 1. Kalau mechanical advantage-nya 1 berarti weight sama dengan force. Terus keuntungannya apa? Nah, keuntungannya untuk katrol ini bisa merubah gaya. Tadi misalnya gayanya ke atas dirubah menjadi ke bawah gitu ya. Yang kedua adalah movable pulley atau katrol gerak. Nah, di sini tali yang satunya terikat, tali yang satunya buat menarik force-nya, bendanya di sini ya. Nah, untuk movable pulley ini MA atau KM-nya adalah 2. Nah, sedangkan MA atau KM juga bisa dicari dengan W per F. Dan pada movable pulley berlaku juga weight kali head sama dengan F kali S. Dimana misalnya weight itu, W itu adalah weight, H itu adalah ketinggian benda, seberapa tinggi dia diangkat, F itu adalah force, S itu adalah panjang tali, distance talinya yang nanti ditarik untuk menaikkan benda sejauh H. Nah, weight itu Newton, H itu cm atau meter, F itu Newton, S itu bisa cm atau meter ya. Nah, selanjutnya combinate pulley. Jadi katrol yang lebih dari satu atau katrol majemuk. Nah, untuk katrol majemuk ini biasanya kita bisa menyebutkan sebagai katrol majemuk kalau paling sedikitnya ada 2 katrol atau lebih udah bisa disebut katrol majemuk atau combinate pulley. Nah, untuk MA atau KM-nya itu adalah tergantung banyak talinya, dimana nanti ada aturannya. Kalau tali terakhir itu ke bawah, maka tali yang terakhir itu tidak dihitung sebagai MA atau KM, sedangkan kalau tali terakhirnya ke atas maka dihitung. Oke. Nah, MA atau KM selain banyaknya tali, MA atau KM rumusnya juga W per F, sehingga akan berlaku juga W kali head sama dengan F kali S. Oke, sama kayak si fixed pulley tadi. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah inclined plane atau bidang miring. Nah, kita mau menaikkan benda agar lebih mudah, kita pakai bidang miring. Contoh bidang miring itu seperti tangga. Ya, itu yang paling sering kita jumpai. Untuk memudahkan naik ke atas maka dibikin tangga ya. Untuk MA sama KM-nya itu rumusnya adalah W per F atau S per H. S itu apa? S itu panjang miringnya ini, H itu adalah ketinggian vertikal terhadap permukaan tanah ya. Atau bisa juga berlaku rumus W kali head sama dengan F kali S gitu ya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya, atau ini benda tambahan sebentar. Berarti work yang dilakukan F itu sama ya, rumusnya F kali S, sedangkan work yang dilakukan weight itu adalah weight kali head gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada lever atau tuas, dimana benda ini masanya 5 kg, terus panjang levernya adalah 50 cm, dari trum tumpu ke weight itu adalah 10 cm. Nah, di sini kita tahu jarak dari weight ke tumpu itu adalah dw, sehingga dw-nya diketahui 10 cm, sedangkan panjang semuanya adalah 50 cm, sehingga df-nya itu kita tahu yaitu 50 dikurang 10 sama dengan 40 cm. Itu dw per df nya. Ini udah tulis tambahin. Yang ditanya adalah F, W sama MA. Nah, di sini ada M ya teman-teman. Mass-nya 5 kg. Apa lagi yang diketahui? Ini misalnya F-nya ditekan akan terjadi pergerakan 20 cm. Berarti di sini adalah S-nya adalah 20 cm. Nah, kalau ini turun berarti ada kenaikan objeknya, yaitu head sama dengan
Oke, di sini headnya belum tahu ya teman-teman. Oke, yang ditanya adalah F, terus work sama MA. Oke, nah sebelum mencari F, kita cari weight-nya dulu ya. W kecil di sini. Weight itu adalah M kali gravitation. M-nya 5 kilo, gravitation-nya 10. Berarti weight-nya adalah 50 Newton. Oke ya. Nah, tadi kita ke contoh ke catatannya. Oke, kita tadi tahu rumusnya apa? W kali dW sama dengan F kali dF. Udah tinggal kita masukkan W nya berapa? W nya 50 Newton. 50 Newton kali dW nya adalah 10 cm. Nah, ini karena sifatnya ini perbandingan, jadi nggak harus dirubah ya teman-teman satuannya. Yang penting W sama F satuannya sama, dW sama dF satuannya sama. Oke, W 50 Newton, dW 10 cm. F nya nggak tahu, dF nya di sini diketahui adalah 40 cm. Berarti di sini 40. Oke ya, berarti di sini adalah 500 sama dengan 40 dikali F. Sehingga kita bisa hitung nilai F-nya adalah 500 dibagi 40. Coret, berarti jadi 50 per 4 sama dengan 12,5 Newton. Itu besar F-nya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua adalah work. Work itu bisa F kali S, work bisa juga W kali H. Nah, kan di sini yang diketahui adalah F kali S, kan ya. S nya udah tahu. F nya berapa? F nya kita udah ketemu. Berapa F nya tadi dari sini? 12,5. Nah, untuk penghitungan work tadi kan S nya sudah ada. S nya 20 cm. Nih ya teman-teman, S nya adalah 20 cm. Kalau mau hitung work tanpa perbandingan harus dirubah ke meter dulu. Caranya adalah dibagi 100, berarti 0,2 meter. Oke, sehingga kita hitung worknya adalah F kali S, berarti 12,5 dikali 0,2, sehingga didapat. Oke, sehingga 12,5 dikali 0,2 adalah 2,5, satuannya adalah Joule. Itu adalah worknya. Jadi F nya udah ketemu, worknya udah ketemu. Terus yang ditanya lagi adalah MA. MA atau mechanical advantage. Bisa W per F, bisa juga DF per DW. Nah, ini yang lebih gampang pakai DF per DW aja. Nah, DF nya sudah tahu, DF nya 40 cm per DW nya adalah, oke, di sini DW nya adalah 10 cm. Jadi 40 per 10 adalah 4. Jadi MA nya adalah 4. MA tanpa satuan ya, tanpa unit ya teman-teman. Jadi MA nya diketahui adalah 4. Dan MA 4 itu artinya apa? Jadi kalau misalnya ada weight, nah lewat di level itu, maka untuk memindahkannya force yang diperlukan hanya perlu 1/4-nya, begitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua tentang katrol.
Nah, di sini diketahui F-nya adalah 100 Newton. Ditanya weight-nya berapa, MA atau KM-nya berapa, begitu kan? Nah, di sini ada katrol, ada pulin namanya. Yang pertama di fix tangannya di satu gini, berarti ini namanya adalah movable pulley, katrol gerak. Yang pertama KM-nya katrol gerak atau movable pulley, KM-nya 2 ya. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua ini adalah fixed pulley. Dari mana nih? Satu terikat, satu bebas ke sana nih, satu ke atas nih, satu ke bawah. Berarti untuk yang kedua itu adalah fixed pulley. Untuk fixed pulley KM-nya adalah 1 KM atau MA ya teman-teman, maaf. Jadi kalau mencari MA totalnya tinggal kita kali MA 1 atau KM 1 dikali MA 2 atau KM 2, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Itu adalah mechanical advantage-nya ya. Nah, yang belum ada apa? W. Tadi untuk pulley kan teman-teman tahu MA itu selain MA itu untuk pulley, selain udah diketahui sesuai dengan jenis pulley-nya atau katrolnya, MA juga berlaku rumus W per F. Nah, di sini MA-nya adalah 2, maaf, ini MA. MA-nya adalah 2, berarti 2 sama dengan W per F-nya adalah 100, sehingga weight-nya 2 dikali 100 sama dengan 200 Joule. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentang bidang miring. Oke, di sini kita disuruh mencari ini F2-nya berapa. Kebetulan di sini force-nya ada 2 ya. Untuk bidang miring atau incline, untuk bidang miring ini kita yang harus tahu MA atau KM-nya itu rumusnya adalah S per H. Nah, di sini S-nya udah tahu, panjang lintasannya yaitu 50 cm, per height-nya adalah 30 cm. Sehingga MA-nya bisa dicoret dapat 5 per 3. Itu adalah mechanical advantage-nya. Oke. Sedangkan MA itu adalah rumusnya W per F. Sehingga MA 5 per 3 sama dengan weight-nya 60 per F. Oke ya. Kemudian kita kali silang, 5F sama dengan 3 dikali 60, berarti 5F sama dengan 180, sehingga kita bisa cari F-nya yaitu 180 dibagi 5 sama dengan, kita hitung. Nah, kita dapat di sini F-nya adalah 36 Newton. Itu adalah F totalnya. Nah, sedangkan ini mau dinaikkan ke sana. Oke ya. Berarti ini F1 sama F2-nya searah. Berarti F resultan sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F resultannya tahu 36, berarti 36 sama dengan 20 ditambah F2, sehingga mencari F2 adalah 36 dikurang 20 sama dengan 16 Newton. Seperti itu. Jadi F2 di sini adalah 16 Newton dengan MA 5 per 3. Oke ya teman-teman ya. Oke, contoh soal selanjutnya kita akan belajar tentang combine pulley, tapi di sini kita akan belajar tentang
katrol majemuk yang lebih benar-benar lebih dari satu. Atau kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah contoh dari block and tackle. Oke ya teman-teman. Nah, tadi untuk block and tackle mencari MA nya itu sama aja mencari panjang tali, seperti tadi kan disebutkan. Nah nih, mencari MA itu banyaknya tali, dimana tali terakhir kalau ke bawah tidak dihitung, kalau ke atas dihitung. Sekarang perhatikan ini, tali terakhir ke atas berarti dihitung, berarti banyak talinya yang mana nih? 1, 2, 3, 4, sehingga MA atau KM nya itu sama dengan 4 gitu ya. Nah di sini udah ada M sama dengan 50 kg. Kalau M nya 50 kg berarti weight nya 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Itu adalah W nya. Nah sedangkan MA udah ada, W udah ada, kita disuruh cari F. MA itu selain banyaknya tali bisa juga pakai rumus W per F. Nah di sini MA nya diketahui 4, W nya adalah 500 per F, tinggal kali silang. 4 kali F berarti 4F sama dengan 500, berarti F sama dengan 500 per 4 sama dengan berarti nilai F nya adalah 500 per 4 atau 125 Newton begitu. Ya teman-teman ya, bisa ya. Kalau begitu sampai di sini penjelasan Bu Enda tentang simple mesin atau pesawat sederhana. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.